இது எனக்கான போர். Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Udah lama ya Om gak ngebahas film kolosal. So kali ini Om akan menceritakan film yang berjudul Yatisai, keluaran tahun 2024. Film ini mengisahkan pejuang dari suku barbar yang sukunya dibantai dan dijadikan budak selama puluhan tahun. Jengah dengan semua itu, dia pun berniat menggulingkan kerajaan yang selalu membuat sukunya menderita. Namun perjuangannya tidak semudah yang dia pikirkan. Peperangan, pengkhianatan, tumplek-plek jadi satu. So, siapkan tempe mendoan pakai selai nanas. Langsung cus bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan ada kakek-kakek yang sedang berjalan di tengah hutan bersama cucunya. Tuh bocil pun nanya kenapa mereka tuh selalu aja berjalan di hutan dan berpindah-pindah tempat tinggal. Kakek-kakek bernama Posari itu menceritakan sebuah kisah. Yatisai, yang dalam bahasa Tamil kuno berarti India Selatan, tidak pernah mengalami yang namanya perdamaian. Dari dulu selalu aja terjadi peperangan yang merebutkan kekuasaan. Dua kerajaan terbesar di Yatisai adalah kerajaan Pandian dan kerajaan Cholai. Nama kerajaannya kok kayak familiar. Bodoh lah, emang namanya Cholai kok. Saat itu Raja Pandian yang bernama Arikesari Ranedhera Pandia, itulah pokoknya, merupakan raja dan pejuang paling hebat di masanya. Di bawah kepemimpinannya, dia bisa melibas kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Sampai suatu hari, kerajaan Cholai pun mulai terdesak. Tidak mau ditaklukkan begitu aja, kerajaan Cholai pun bekerja sama dengan kerajaan kecil lainnya. Bahkan mereka juga meminta bantuan dari klan-klan kecil dari segala penjuru Yatisai. Salah satu klan yang ikut berperang itu adalah klan Einar, klan dari Posari. Tapi, walaupun kerajaan Cholai sudah dibantu banyak pihak, mereka tidak bisa menghalau kekuatan dari kerajaan Pandian. Banyak korban jiwa yang berjatuhan dari pihak Cholai. Kerajaan-kerajaan yang dulu membantu Cholai bahkan lebih buruk. Mereka dijadikan budak dan dibunuh dengan kejam. Sisa-sisa suku yang kabur tinggal menunggu matinya saja karena wilayah mereka direbut paksa, sehingga mereka pun melarikan diri ke dalam hutan. Setelah kejatuhan kerajaan Cholai, Pandian pun menjadikan kastil Cholai sebagai wilayah mereka. Di saat itu juga ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang diberi nama Koti. Lahir di situasi yang sangat berat. Ibunya Koti selalu mendoktrin putranya agar suatu saat nanti dia harus membebaskan rakyat klan Einar dari perbudakan. Selama 25 tahun, bocah itu berlatih keras untuk mewujudkan mimpi ibunya dan klannya. Nah, di usia yang 25 tahun itu, kisah awal mula perjuangan Koti pun dimulai. Saat itu, Koti yang menjadi pemimpin klan Einar berkelana masuk ke dalam hutan untuk menemukan sisa-sisa suku Cholai yang kabur. Di saat itu, dia bertemu dengan si Uri, keturunan Raja Cholai yang sekarang menjadi pemimpin. Koti mengajak Uri untuk ikut berperang bersamanya untuk mengalahkan dominasi Pandian. Namun Uri tidak mau melakukan itu karena dia tuh sadar benar kekuatan Pandian itu sangat hebat. Bahkan ayahnya yang maha perkasa saja tidak bisa berkutik ketika melawan Pandian. Berbagai macam cara Koti coba untuk membujuk si Uri, karena ini adalah waktu yang tepat. Karena Ranedhera Pandian telah wafat dan kedudukannya telah digantikan oleh putranya. Koti yakin dengan kekuatan 20.000 pasukan Cholai yang masih tersisa di dalam hutan, mereka akan bisa menaklukkan Pandian. Mendengar itu, Uri pun berkata, kalau Koti bisa merebut kembali kastil Cholai yang sudah dikuasai sama Pandian, maka dia akan membantu Koti untuk menaklukkan Pandian. Nah, di saat itu Koti pun setuju dan mempercayai janji Uri itu. Tak lama berselang, Koti pun berpetualangan lagi untuk mengumpulkan sekutu demi misi besarnya itu. Mendaki gunung lewati lembah dia lakukan. Sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman berpetualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah. Suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspada kalau berjalan. Siap menolong orang di mana saja. Gozaro-Gozaro itulah asalnya. Hei Ninja Hattori lah. Di tengah jalan juga diperlihatkan ada burung yang gede banget. Koti itu ragu, ini beneran burung atau bukan. Ketika dia ngicipin tuh putih, dia pun yakin, fix no debat kalau ini burung beneran. Berbulan-bulan kemudian, Koti pun sampai di sebuah desa. Di saat itu, dia pun melihat ada orang yang lagi bergulat. Dengan tengil dan sombongnya, Koti pun menantang orang-orang itu untuk bergulat dengannya. Ya jelas lah, ini mas-mas hulek Vrindavan pun bisa menang dengan mudah lah. Karena menang mudah itulah, dia pun mengajak duel orang yang paling kuat di sana. Wedus, main tempeleng aja.
Awalnya si Koti bisa menang dengan mudah sama tuh mas-mas, tapi berjalannya waktu, si Koti ini pun malah dipelintir-pelintir. Di saat Koti mau dibunuh, mereka berdua pun malah saling cekikikan. Jebulnya itu kampungnya si Koti, dan orang-orang yang dia lawan juga teman-temannya si Koti. Oh alah, pantes. Setelah duel gak ngotak bareng mas-mas keker yang cuma pakai kancur doang, Koti pun langsung menuju rumah. Rupanya istri Koti sekarang itu sedang hamil. Dia bilang ke istrinya kalau sebentar lagi dia akan mengalahkan Pandian dan putra mereka akan terlahir sebagai raja. Di lain tempat di Laut Arab, 3.500 mil dari daratan, diperlihatkan ada kapal budak yang sedang menuju Yatisai. Penjual budak itu mendatangi salah satu sel. Dia tuh heran kenapa dia mendapatkan perintah untuk membawa tuh budak ke Pandian. Kenapa juga Raja Pandian ingin budak ini dibawa hidup-hidup. Wah, siapa nih orang ya? Om jadi penasaran. Beberapa hari kemudian di kota Kuil Karuviayo, namanya susah amat, yang juga masuk ke wilayah Pandian, diperlihatkan ada gadis penari kuil yang sedang latihan menari. Di sana juga diperlihatkan Brahmana botak yang bernama Toti sedang terkesima melihat keindahan liukan gadis penari yang bernama Raja Laksmi. Rupanya Toti itu udah kemecer pengen nikmatin si Laksmi. Gimana nggak nepsong, narinya cuma ditutupin celemek doang gitu kok. Di perjalanan pulang, Toti pun gak bisa melupakan paras dari si Laksmi. Tapi sialnya, Laksmi itu merupakan seorang Deva Radiar, yaitu gadis yang memutuskan untuk menikah dengan dewa. Apalagi di kota kuil itu sangat dilarang menyentuh Deva Radiar. Karena hal itulah Toti pun kepikiran ide bagus. Dia akan memindahkan Laksmi dan para penari Deva Radiar yang lain ke kastil Colai. Di sana tidak ada aturan seketat kota kuil. Keesokan harinya, kepala kuil pun bilang ke kepala Deva Radiar yang bernama Sari Devi, dengar-dengar kalau Raja Pandian menginginkan mereka untuk pindah ke kastil Colai. Awalnya si Devi menolak, tapi karena ini perintah raja, mereka pun gak punya pilihan lain. Ketika Devi bilang ke anak-anak asuhnya, mereka pun tahu kalau ini pasti cuma tipu daya saja. Mereka itu mengundang kita untuk ngincipin kita-kita ini. Namun perintah udah keluar, mau gak mau mereka semua pun harus bersiap untuk menuju kastil Colai. Di perjalanannya itu, Laksmi sempat mengingat kenangan pahitnya di masa kecilnya, ketika dia itu dijual oleh ayahnya sendiri untuk mendapatkan koin emas. Impian Laksmi itu simpel, dia hanya ingin kembali ke kampung halamannya di Kanan. Nah, di lain sisi, Koti mulai membicarakan rencana besarnya ke para tetua klan Einar. Dia yakin kalau mereka bisa menguasai kastil Colai, suku mereka tidak akan tertindas lagi. Saat itu, Posari yang merupakan salah satu tetua tidak setuju. Melawan Pandian itu seperti melawan dewa. Dengan kekuatan mereka sekarang, tidak mungkin mereka bisa menyerang Pandian, apalagi menguasai kastil Colai. Jangan sampai rencana Koti untuk mensejahterakan klan Einar malah membuat klan Einar musnah tak tersisa. Sore harinya, Koti mendatangi tempat pertapaannya Posari. Dia meminta sekali lagi agar dia diizinkan menyerang Pandian. Sudah saatnya klan mereka itu merebut kembali tanah leluhur mereka yang direbut Pandian. Karena bujuk rayu dan kepercayaan dirinya si Koti, akhirnya Posari pun setuju. Beberapa hari kemudian, klan Einar dan klan yang lain mendatangi Gunung Suci, tempat bernaung pendeta suci. Intinya sih, mereka ingin meminta restu untuk merebut tanah mereka kembali. Karena semua sudah sepakat, pendeta suci pun menyetujui itu. Nggak pakai lama, prosesi doa pun digelar. Di prosesi itu, mereka menumbalkan ikan, ayam, kambing, kerbau, dan yang paling penting menumbalkan manusia. Di saat tumbal manusia dibawa ke altar, ibu dari tumbal itu hanya bisa terdiam sambil menangis. Dia tahu anaknya akan menjadi tumbal dewa untuk membantu suku mereka keluar dari penindasan. Setelah prosesi tumbal selesai, di bawah komando Koti, klan Einar dan klan yang lain pun sudah bersiap untuk menyerang Pandian. Untuk pertama-tama, mereka akan membentuk kelompok kecil untuk menyusup ke kastil Colai. Tugas mereka mencari tahu keberadaan Ranjanvir Pandian, Raja Pandian yang baru. Nah, di perjalanannya itu, Posari kembali mengingatkan agar si Koti itu berhati-hati. Pengawal Raja Pandian adalah pasukan Ceran. Pasukan itu terkenal tidak takut mati dan sangat tangguh. Posari juga memperingatkan kalau Koti itu hanya punya satu kesempatan untuk membunuh Ranjanvir. Kalau kesempatan itu Koti gagal, sudah bisa dipastikan Koti dan yang lain pasti akan mati. Di sana Koti pun bilang dia itu tidak akan gagal karena dia itu sangat percaya diri. Tak lama kemudian diperlihatkan si Laksmi dan para Devardiar sudah sampai di kastil Colai. Di saat yang bersamaan, Koti juga sudah masuk ke wilayah Pandian. Melihat tanaman padi, Koti pun terlihat takjub.
Dia itu tidak pernah melihat seperti apa tanaman padi, karena memang mereka itu selalu berpindah-pindah untuk menghindari kejaran dari Pandian. Nah, di sana juga Koti dan anak buahnya mulai membaur menjadi orang Pandian untuk mencari informasi. Beberapa lama kemudian di dalam istana diperlihatkan si Laksmi dan para Pandiar mulai menari. Ketika melihat keindahan tarian si Laksmi, Koti yang sedang menyamar malah terkesima dan duduk di kursi khusus bangsawan. Melihat ada orang yang duduk di kursi bangsawan, Toti pun bertanya, siapakah orang itu? Pelayan yang gak paham asal jeplak aja kalau tuh orang adalah Brahmana dari kerajaan Ceran. Ya, si Toti pun langsung menyuruh pelayannya untuk ngasih tuh bangsawan makanan atau minuman dong. Bangsawan masa ia dianggurin? Nah, pas si Toti mau menyapa si Koti, Toti pun sedikit curiga. Kenapa seorang Brahmana bisa memiliki luka perang di tubuhnya? Tapi pas mau mengecek lebih lanjut, si Koti udah hilang tak kemana. Sore harinya, Laksmi dan Siningsih malah lagi asik ngegosip sambil ceblang-ceblung di kolam. Mereka itu ngegosip karena mereka itu mendengar akan terjadi perang sebentar lagi. Dan kota yang berdampak perang itu adalah Kanan, kota kelahiran dari si Laksmi. Malam harinya, Koti dan anak buahnya pun mulai menyusun rencana penyerbuan. Mereka mendapatkan informasi kalau Pandian sekarang semakin kuat karena telah bekerja sama dengan pasukan berwajah pucat alias orang-orang barat. Sebelum Pandian semakin kuat, mereka harus segera membunuh Rajinvir. Menurut informasi, setiap hari Jumat, Ranjarvir akan melakukan hobinya berburu. Di saat itulah kesempatan terbaik untuk membunuh Ranjarvir. Beberapa hari kemudian di hari Jumat, Ranjarvir pun pergi untuk berburu dikawal oleh pasukan kerajaan Ceran. Di tempat yang sempit, pasukan Koti pun langsung menyergap. Mengetahui mereka diserang, pasukan Ceran pun langsung masuk ke dalam formasi bertahan. Ternyata kabar angin tentang kehebatan pasukan Ceran bukan omong kosong. Walaupun kalah jumlah, mereka berhasil menghalau pasukan Koti sampai tidak tersisa. Melihat pasukan pertama yang tidak bisa berkutik, Koti pun langsung mengirim pasukan kedua. Kali ini pasukan Ceran tidak bisa menunggu begitu saja. Mereka pun langsung masuk ke dalam mode menyerang. Ah, lihat diri aja deh, masa iya perang diceritain? Bisa dobleh mulut om. Di saat itu, Raja Ranjarvir pun ikut bertarung. Nggak kayak raja-raja yang cupu, Ranjarvir ini ternyata juga beringas kalau disuruh gelut. Singkat cerita, ketika situasi terdesak, Raju pengawal raja meminta Ranjarvir untuk kabur. Ditemanin Seon dan panglima-panglima yang lain, Ranjarvir pun mencoba melarikan diri. Sedangkan si Raju mencoba menghalau Koti dan pasukannya. Tak jauh dari medan pertempuran, diperlihatkan si Ranjarvir dan pasukannya mencoba menyeberangi jembatan gantung. Dan setelah itu, mereka pun memotong tuh jembatan. Tak lama berselang, Koti pun membawa si Raju ke tepi jurang. Dengan kejamnya, dia membunuh si Raju sebagai tanda kalau klan Einar itu tidak takut dengan Pandian. Di hari itu, walaupun tidak berhasil membunuh Ranjarvir, tapi Koti berhasil menyerudkan Raja Pandian itu untuk masuk ke dalam hutan. Karena tidak adanya raja untuk memberi komando, klan Einar pun mulai merangsek masuk ke Kastil Cholai. Dengan waktu singkat, klan barbar ini pun bisa menguasai Kastil Cholai tanpa perlawanan yang berarti. Semua tentara yang tertinggal di kastil itu pun tak luput dari pembantaian pasukan Koti. Malam harinya, Kastil Cholai pun berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Koti. Dengan ini, Koti telah selangkah lebih maju untuk menggapai mimpinya menguasai Pandian seluruhnya. Di malam itu juga, Koti memerintahkan Anam untuk membunuh semua pasukan Pandian yang tersisa. Bila ada rakyat yang mencoba melawan, bunuh juga sekalian. Koti juga memerintahkan agar tidak menyakiti wanita-wanita dan anak-anak, khususnya yang memiliki darah bangsawan Cholai. Tak terasa, langkah Koti pun malah sampai di kuil kastil.
Melihat ada banyak orang yang berkumpul, Koti pun menyuruh mereka semua untuk bubar dan menuju ke bawah. Tapi si Toti bilang kalau mereka semua itu adalah Brahmana yang memiliki kasta tinggi. Tidak mungkin mereka mau jadi satu dengan rakyat jelata di pengungsian. Toti juga bilang kalau dialah pemimpin di kuil itu. Ngelihat Toti yang tengil, Koti pun langsung lapin darah di mukanya itu dengan selendang sutranya si Toti. Dia nggak peduli dengan dewa-dewaan. Untuk suku barbar kayak dia itu, yang ada cuma hidup atau mati. Kalau dalam waktu 2 menit orang-orang ini nggak mau pergi dari sana, Koti menyuruh membunuh semua orang di sana. Tapi pas ngeliat si Laksmi, Koti itu meminta si Laksmi untuk tetap tinggal untuk melayani dirinya. Toti itu jelas saja melarang, karena Laksmi itu adalah Deva Diyar. Tapi si Koti nggak mau tahu. Di malam itu juga, Koti menyuruh orang kepercayaannya, si Tudi, untuk mengirim pesan ke Colai. Koti ingin Uri segera bergabung dengan mereka secepatnya, karena cepat atau lambat, pasti pasukan Pandian akan segera merebut kembali kastil itu. Di malam itu juga diperlihatkan bila si Laksmi disuruh menemani Koti mandi, sembari memainkan gitar ikan. Koti yang selama ini hidupnya tidak pernah merasakan kemewahan, terlihat sangat menikmati ketika dia mengenakan kain sutra dan perhiasan emas. Di malam itu juga, Koti membuka segel keperawanannya si Laksmi yang udah dia dedikasikan ke dewa. Di kala itu, Laksmi tidak bisa berbuat banyak ketika diceplok-ceplok iwir-iwir sama si Koti. Keesokan paginya, diperlihatkan si Ranjanvir yang terlihat sangat marah ketika melihat pasukannya tewas mengenaskan. Seon pun berkata kalau pemimpin pasukan itu bernama Koti dari klan Einar. Ranjanvir tidak terima. Klan kecil seperti itu mencoba membunuh raja dari segala raja yang telah menguasai Yatisai lebih dari 300 tahun. Ranjanvir pun berjanji dalam waktu 1 bulan dia akan memusnahkan semua klan Einar. Itulah janjinya. Di dalam hutanan jauh, diperlihatkan Ranjanvir menemui suku Parompoli. Mereka disambut dengan baik oleh kepala suku Parompoli yang bernama Samara. Niat kedatangan Ranjanvir ke sana adalah untuk meminta bantuan suku itu untuk menyerang balik Koti, sembari menunggu pasukannya datang dari ibu kota. Gayung pun bersambut, Samara pun bersedia membantu si Ranjanvir, tapi dengan satu syarat, Ranjanvir itu harus menikahi wanita dari suku Parompoli. Dengan itu, suku Parompoli akan memiliki status kerajaan seperti Pandian. Sebagai gantinya, Parompoli akan menyediakan 30 gajah tempur, 5.000 kuda, dan 10.000 pasukan. Karena nggak punya pilihan lain dan waktu juga sudah mendesak, Ranjanvir pun setuju. Singkat cerita, Ranjanvir pun menikahi putri dari Samara, yang menandakan persekutuan 2 kerajaan. Nah, di lain sisi, Koti pun dikabarin sama si Anas kalau respon dari Uri itu masih belum kelihatan. Anas pun mulai ragu apakah Uri akan menepati janjinya atau tidak. Namun si Koti masih husnudon, dia yakin sebentar lagi pasukan Colai akan membantu mereka. Bukannya memperkuat rencana menghadapi Pandian dan Parompoli, si Koti malah kembali ngewek-ngewek si Laksmi. Setelah puas, Koti pun bertanya kenapa si Laksmi itu terus-terusan memainkan gitar ikannya. Laksmi pun berkata dia akan selalu memainkan gitarnya itu. Tapi ketika dia berhenti memainkan musik, itu adalah pertanda kematian si Koti sudah dekat. Beberapa hari kemudian, Anas pun semakin khawatir karena belum ada tanda-tanda pergerakan dari pasukan Colai. Bila mereka tidak dibantu pasukan Colai, sudah bisa dipastikan mereka tidak akan bisa mempertahankan benteng ini dari gempuran pasukan Pandian yang dibantu oleh Parompoli. Karena hal itulah, Koti pun memerintahkan Hilda untuk mengirim pesan lagi ke Uri sebagai backup. Tapi sialnya, pas si Hilda lagi lari gendal-gendul di hutan, dia malah harus tewas dipanah oleh musuh. Alhasil, surat untuk Uri pun tidak akan pernah sampai. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan pasukan Parompoli yang sudah bersiap untuk menyerang. Ranjanvir juga ditasbihkan sebagai raja dari segala raja untuk mengomando pasukan Parompoli. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan pasukan Pandian dan Parompoli mulai merangsek mendekati kastil. Di saat itu juga diperlihatkan si Laksmi yang memainkan gitar ikan sampai keringetan kotos-kotos. Sedangkan si Koti malah lagi asik makan dan minum dengan santai. Seketika, alunan musiknya si Laksmi pun terhenti karena senar gitarnya putus. Itu juga sebagai penanda kalau ajalnya si Koti tidak akan lama lagi. Nah, di luar, melihat kastil mereka dikepung puluhan ribu prajurit, Anas pun sudah mulai ketakutan. Tapi Koti tetap aja tidak bergeming. Dia tuh yakin pasukan Colai akan segera datang membantu mereka. Karena situasi yang sangat menegangkan, pasukan Koti malah terlihat panik. Mereka pun malah saling berkelahi satu sama lain. Ada yang menginginkan mereka segera kabur, tapi ada juga yang masih pengen mempertahankan benteng itu. Keesokan harinya, diperlihatkan pasukan Ranjanvir mulai menyerang pasukan Tudi yang dikirim untuk memberi pesan ke Uri. Tidak mau menyerah begitu saja, Tudi mencoba mati-matian untuk mempertahankan diri. Udah, lihat diri aja ya perangnya.
Singkat cerita, Tudi dan pasukannya pun dibantai habis tak tersisa oleh pasukan Pandian. Berita tentang kematian Tudi pun akhirnya sampai di telinganya si Koti. Karena tidak ada kejelasan tentang bantuan dari pasukan Colai, banyak kepala suku lain yang lebih memilih untuk mundur. Mereka mulai ketakutan dengan kekejaman Pandian. Di lain sisi, Ranjavir pun mendapatkan informasi tentang kekacauan pasukan Koti. Seon pun bilang kalau ini adalah saat yang tepat untuk menyerang mereka. Ya udah deh, gas kuy, gaskan lah. Nah, karena kalah jumlah parah, Koti pun punya ide. Dia meminta para Brahmana dan para pendeta kuil untuk membantu mereka berperang. Jelas saja, Toti pun menolak mentah-mentah. Mereka itu cuma pendeta kuil yang melayani dewa. Mereka itu tidak akan ikut-ikutan dalam perang duniawi. Walaupun diancam akan dipenggal, Toti tetap aja menolak. Toh juga sama aja, mati dipenggal dan mati dalam medan perang sama-sama mati. Di saat lagi berdebat itu, Posari mendapatkan pesan dari Pandian. Intinya si Ranjavir ingin pasukan Koti menyerah, biar tidak ada korban jiwa yang tidak diperlukan di kedua belah pihak. Ngeheknya, Koti menolak mentah-mentah penyerahan itu. Tapi Koti memberi solusi. Dia menantang Ranjavir berduel one by one sampai mati. Yang menang duel itu berhak menguasai kastil Colai, dan yang kalah tidak boleh dendam. Awalnya sih pasukan Pandian tidak terima, toh pasukan mereka itu lebih kuat daripada pasukan Koti. Tapi Ranjavir malah tertarik dengan ajakan duel itu. Dia berniat membuat semua pasukan Koti kena mentalnya ketika melihat pemimpin mereka tewas di tangannya. Nah, di lain sisi, Posari meminta si Koti mengurungkan niatnya karena nyawa ribuan prajurit Einar bergantung di tangannya si Koti. Tapi Koti tetap aja keras kepala. Dia yakin dia bisa mengalahkan Ranjavir di duel itu. Karena sudah tidak sependapat, Posari pun memutuskan untuk kembali ke Einar. Beberapa hari kemudian, kedua belah pasukan pun bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Di bawah perjanjian suci, mereka akan melakukan duel hidup dan mati. Pihak yang menang akan menguasai kastil Colai, dan pihak yang kalah tidak akan menyerang lagi. Dan duel pun dimulai. Di saat mereka berdua dikasih pedang dan perisai, dengan sombongnya Koti melemparkannya ke tanah. Dia ingin bertarung dengan menggunakan tombak saja. Tantangan pun diambil. Ranjavir juga ikut-ikutan melempar tamengnya. Tapi ternyata si Ranjavir itu kuat juga coy. Koti yang awalnya tengil akhirnya pakai tameng dan pedang juga. Tapi si Ranjavir lebih barbar. Dia menggunakan dua belati dan berhasil melukai si Koti. Sialnya, Koti itu tidak bisa berkutik di hadapan si Ranjavir. Kepalanya si Koti pun juga harus pusing karena dijedot-jedotin berkali-kali di batu oleh si Ranjavir. Di akhir duel, Ranjavir pun menyuruh si Koti untuk menyembah dirinya. Tapi si Koti tetap aja tidak mau. Alhasil, Koti pun langsung ditikam hingga tewas, yang menandakan kemenangan Ranjavir Pandian. Karena hal itu jugalah Ranjavir memerintahkan untuk membantai semua suku Einar yang tersisa. Jangan sampai perjuangan Koti ini menyebar ke suku-suku yang lain, karena Ranjavir takut akan muncul sosok pemberontak seperti Koti-Koti yang lain. Tepat di saat kematian si Koti, istrinya si Koti melahirkan seorang putra. Tahu ada ancaman dari Pandian, Posari pun langsung membawa bayi itu ke dalam hutan untuk melindungi anak Koti itu. Di lain sisi juga diperlihatkan Laksmi yang terlihat lemas ketika mengetahui kematiannya si Koti. Merasa dia sudah kotor dan tidak punya masa depan lagi, Laksmi pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Akhirnya kita pun tahu kalau cucu Posari di awal film itu adalah anak dari si Koti yang sengaja dilindungi oleh si Posari. Posari berharap suatu saat nanti tuh anak akan mengubah takdir klan mereka sekali lagi. Posari juga bilang kalau kematian Koti itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan yang baru. Dengan kematian si Koti menandakan kalau Pandian itu bukanlah dewa yang harus ditakuti. Dengan bersatunya suku-suku yang tersisa, mereka bisa mengalahkan Pandian. Di akhir film diperlihatkan ada orang yang memberikan pesan ke Uri. Mendapatkan pesan itu, Uri pun langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Di saat yang bersamaan juga diperlihatkan juga kapal budak yang sudah mendekati daratan India. Dan filmnya pun bersambung. Gimana film ini sob? Seru nggak ya? Tinggal nunggu sequelnya aja nih ya. Semoga ramai yang nonton jadi Om lebih semangat untuk nyeritain sequelnya kalau besok filmnya udah rilis. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Beroks pamit dulu dan Pirmilatien.